Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriyadi dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Apriyadi Saputra dan teman saya Pramugia Cahyo Laksono. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu mengenai aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis. Baiklah, pertama langsung saja kita masuk kepada perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Berikutnya, fungsi perencanaan SDM. Fungsi perencanaan SDM yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang bersifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua, perencanaan SDM juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Selanjutnya, mengenai tahapan perencanaan SDM. Tahapan perencanaan SDM yang pertama itu menganalisis tujuan organisasi. Tahapan perencanaan SDM yang pertama itu menganalisis tujuan organisasi. Selanjutnya, Anda bisa mengurai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci. Ya, ini menjadi tujuan setiap divisi perusahaan. Sebagai contoh, Anda harus menentukan apa tujuan dan divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan perincian tujuan seperti itu, maka penilaian terhadap kebutuhan SDM untuk setiap divisi akan terbentuk. Yang kedua, melakukan inventarisasi SDM. Setelah Anda mendapatkan nilai kebutuhan SDM dari hasil analisis tujuan organisasi, maka selanjutnya ketahui tentang informasi SDM yang tersedia di perusahaan Anda saat ini. Hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM itu kapasitas, kemampuan, jumlah latar belakang pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Yang ketiga itu memperkirakan demand dan supply SDM. Setelah tahap inventarisasi SDM, maka tahap selanjutnya itu memperkirakan tenaga kerja yang perusahaan butuhkan di masa mendatang. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan apakah harus ada penambahan karyawan, pelatihan karyawan, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Pada tahap ini akan dibutuhkan data SDM yang akurat agar dapat memperkirakan kebutuhan perusahaan. Mencatat dan mengelola data tenaga perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi HR online yang terintegrasi. Yang keempat itu memperkirakan kesenjangan SDM. Melakukan perkiraan kesenjangan SDM ini sangat penting karena akan menentukan apakah akan ada penambahan SDM atau pengurangan SDM agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Kelima, merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan selanjutnya yaitu tim perencana sumber daya manusia harus merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan ini dilakukan setelah hasil perkiraan sudah tersedia dan apabila ada kesenjangan, maka diperlukan tindakan yang bisa menghilangkan kesenjangan tersebut. Yang keenam atau yang terakhir itu pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Tahapan yang terakhir dalam perencanaan SDM yaitu melakukan pemantauan, pengendalian, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya mengenai analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan, apa yang harus dilakukan di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisa pekerjaan bertujuan untuk menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan menentukan standar kualitas pekerjaan. Kegunaan atau manfaat analisa pekerjaan. Manfaat atau kegunaan analisis pekerjaan adalah supaya dapat tercipta SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Selain itu, beberapa manfaat analisis pekerjaan yaitu yang pertama menetapkan dasar struktur gaji yang wajar untuk setiap karyawan. Yang kedua, kajian tentang lingkungan yang bisa mempengaruhi pekerjaan individu. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih handal dan kompeten di masa depan. Keempat, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan meningkatkan keterampilan karyawan lama. Kelima, mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar setiap karyawan bisa mengembangkan standar kinerja masing-masing. Yang keenam, memperbaiki metode staf. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan laporan keuangan atau setidaknya menghilangkan masalah yang tidak perlu. Yang ke-8, memungkinkan karyawan sudah beradaptasi dengan perubahan teknologi yang digunakan perusahaan. Berikutnya, jenis-jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi dari 3 aspek berikut, termasuk tanggung jawab unit organisasi yang harus menjadi tanggung jawab posisi yang ditunjuk, kendala pembinaan dan pelaksanaan, kewajiban umum personel yang memegang posisi tersebut, dan kualifikasi minimum diterima sebagai kualifikasi.
Yang kedua ada analisis pekerjaan berorientasi hasil. Analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil semacam ini tidak membantu dalam perencanaan berorientasi anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. Yang berikut ada tahapan analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan terdapat 2 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu 1. Penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku atau kewajiban-kewajiban akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Yang kedua, penetapan pengetahuan, kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan, dan beberapa karakteristik lainnya, kepribadian, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas. Berikutnya itu mengenai pokok pembahasan ketiga, yaitu rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang perlu untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen mempunyai tujuan memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Kendala umum yang terjadi pada rekrutmen, yang pertama ada karakteristik organisasional, yang kedua kebijakan organisasional, yang ketiga tujuan organisasional, keempat rencana-rencana SDM, kelima program perjanjian kerja, ketujuh kebiasaan-kebiasaan perekrut, 8 kondisi eksternal, ke-9 persyaratan pekerjaan. Berikut ada proses rekrutmen. Yang pertama pembuatan rencana untuk merekrut, yang kedua menyusun strategi untuk merekrut, mencari pelamar kerja, yang keempat menyisihkan pelamar yang tidak cocok, dan yang kelima memelihara kumpulan pelamar. Berikutnya ada seleksi. Seleksi adalah proses perusahaan memilih sekelompok pelamar atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Tujuan proses seleksi adalah mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersedia. Tahap-tahap seleksi. Yang pertama, wawancara pendahuluan. Yang kedua, pengisian formulir lamaran. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, tes-tes seleksi. Yang kelima, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Yang ketujuh, wawancara dengan penyedia. Yang kedelapan, keputusan pengangkatan. Selanjutnya, orientasi. Orientasi adalah aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, menyediakan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada karyawan baru. Orientasi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada induksi, yaitu tahap awal dalam karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan, di mana meminta bantuan, apa peraturan, dan sebagainya. Yang kedua ada sosialisasi, yaitu proses yang berjangka lebih panjang di mana karyawan baru mempelajari norma-norma, sistem nilai, dan pola perilaku yang diisyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Selanjutnya ada tujuan orientasi. Yang pertama mempelajari prosedur pekerjaan. Yang kedua penjalinan hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga memberikan karyawan perusahaan memiliki dengan memperlihatkan bagaimana pekerjaan mereka sejalan dengan keseluruhan organisasi. Yang keempat mengurangi jumlah stres dan kegelisahan yang dialami oleh karyawan baru. Yang kelima mengurangi biaya startup. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Yang keempat, mengurangi waktu belajar karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi karyawan. Selain itu, adapun jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, onboarding. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, manajemen keahlian. Yang keempat, perencanaan karir. Yang kelima, manajemen pengetahuan. Dan yang keenam, pengalaman. Dan terakhir, diklat. Yang kelima, kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang, baik yang berwujud fisik ataupun non-fisik, dan harus dihitung lalu diberikan kepada seseorang. Adapun jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan yang terakhir, kompensasi non-finansial. Adapun tujuan kompensasi sebagai berikut. Yang pertama, performa pekerja. Yang kedua, untuk terbentuk ikatan kerja.
Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, kepuasan kerja. Kelima, mendorong pertumbuhan perusahaan. Keenam, disiplin kerja. Ketujuh, memenuhi administrasi legalitas. Dan yang terakhir, serikat buruh. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ada 3 faktor yang mendorong pentingnya penerapan K3 di suatu perusahaan, yaitu sebagai alasan perikemanusiaan, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan alasan ekonomi. Tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan bentuk pelindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, serta bagi sumber-sumber produksi perusahaan. Bila dijabarkan secara lebih konkret, tujuan K3 sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan adalah sebagai berikut. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Agar semua hasil produktif dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Agar meningkatnya kegairaan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, dan agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.